Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Rasul mulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua masih dipertemukan di bulan Ramadan, yaitu bulan suci, bulan penuh berkah. Semoga amal ibadah kita semua mendapatkan pahala yang melimpah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang puasa ibu menyusui menurut Islam, beserta tip menjalankannya agar tetap aman. Puasa Ramadan kadang menjadikan sesuatu yang dilematis bagi seorang ibu yang sedang dalam menyusui anaknya. Bagaimana tidak? Karena puasa merupakan salah satu wujud ketaatan seorang muslim. Namun, di sisi lain, ibu menyusui memiliki rasa kekhawatiran akan kebutuhan gizinya. Tentunya akan tidak tercukupi jika menjalankan puasa. Dengan berpuasa ini, menyebabkan ibu menyusui mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan pada ibu yang menyusui ASI eksklusif sebelum bayi berusia 6 bulan. Karena masa ini ibu menyusui akan rutin setiap 2 atau 3 jam tanpa mengenal siang dan malam. Oleh karena itu, lebih baik puasa dilakukan setelah bayi berusia 6 bulan dan menerima MPASI. MPASI apakah itu? Makanan pendamping air susu ibu. Di dalam agama Islam memberikan keringanan bagi para ibu menyusui untuk tidak berpuasa selama Ramadan. Sebab pada masa menyusui eksklusif, ASI merupakan satu-satunya asupan cairan dan gizi bagi bayi ibu. Nah, pada masa ini, metabolisme tubuh ibu akan bekerja dengan giat untuk terus-menerus memproduksi air susu ibu dengan komposisi yang lengkap. Jika seorang ibu mengkhawatirkan anaknya jika ditinggal berpuasa, karena hal itu akan mengurangi kandungan susu dan membahayakan anak, maka ibu boleh berbuka. Tetapi ibu harus mengkhodhonya setelah itu, karena seperti posisi orang sakit ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatum man ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yusridul bikumul usra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah 185. Sekali lagi kami ulang, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abdurrahman Al-Jazairi bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan hamil dan menyusui ketika dengan puasa khawatir akan adanya bahaya yang tidak diragukan lagi, baik bahaya itu membahayakan dirinya beserta anaknya, dirinya saja atau anaknya saja, maka dalam kondisi ketiga, kondisi ini mereka wajib meninggalkan puasa dan wajib mengkhodhonya. Namun dalam kondisi ketiga,
yaitu ketika puasa itu dikhawatirkan membahayakan anaknya saja, maka ibu juga diwajibkan membayar fidyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, apabila ibu menginginkan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan, kami akan memberikan tips-tips menyusui untuk ibu menyusui. Adapun tip-tip yang pertama yaitu yang tidak kalah pentingnya yaitu konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Sebelum ibu memutuskan untuk berpuasa atau tidak, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Hal ini akan membantu ibu untuk memutuskan apakah sebaiknya puasa atau tidak. Karena di saat konsultasi ke dokter tentunya akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Di situ dokter akan memberikan nasihat ataupun saran sesuai kondisi ibu. Tips yang kedua yaitu perhatikan usia bayi. Nah, dengan konsultasi tadi, dokter juga akan melihat bagaimana kondisi kesehatan si bayi. Berapa usianya? Kalau bayi ibu berada di bawah usia 6 bulan, maka ia akan bergantung pada air susu ibu ataupun gizi utamanya adalah dari ASI. Jika bayi memasuki usia 6 bulan, biasanya akan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu karena di usia bayi ini masih mendapatkan ASI eksklusif. Akan tetapi jika bayi ibu telah memasuki di atas 6 bulan akan dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena bayi sudah mendapatkan MPASI tadi, yaitu makanan pendamping air susu ibu. Tip yang ketiga adalah pompa dan menyusui semaksimal mungkin di malam hari. Ada kemungkinan produksi air susu ibu akan berkurang saat di siang hari karena sedang berpuasa. Oleh karena itu, ibu bisa memanfaatkan di malam hari untuk memompa air susu ibu dan menyusui semaksimal mungkin. Ibu bisa menggunakan stok ASI perah tadi untuk digunakan di siang hari. Karena di malam hari ibu sudah mendapatkan asupan nutrisi yaitu makanan sehingga produksi ASI sudah meningkat. Untuk tips yang keempat, jaga nutrisi makanan. Ibu juga dianjurkan untuk tetap makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Yang artinya makanan ini juga harus sesuai dengan komposisi nutrisi, yaitu terdiri dari lemak, protein, dan karbohidrat. Tentunya yang persentase yang tertinggi adalah karbohidrat, yaitu 50%. Tips yang kelima yaitu konsumsi banyak cairan. Saat ibu berpuasa ataupun ibu menyusui, kerap kali membuat tubuh kekurangan cairan. Hal ini bisa disiasati dengan melakukan pola minum yang benar. Ibu bisa mengonsumsi air putih minimal 2 liter saat waktu berbuka hingga sahur. Atau bisa dengan pola 2-4-2. Artinya 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Selain minum air putih, ibu juga bisa ditambah dengan minum jus buah, susu, ataupun teh hangat. Tip yang selanjutnya yaitu konsumsi makanan yang dapat memperlancar ASI. Selain ibu mengonsumsi cairan yang cukup, ibu juga perlu mengonsumsi makanan yang bisa memperlancar ASI. Makanan yang memperlancar ASI apa? Seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti pepaya, jambu air, semangka, ataupun kecambah. Dan kuantitasnya pun juga bisa ditambah. Apabila ibu terbiasa makan sayur 1 mangkuk, bisa ditambah setengah mangkuk ataupun 2 kali mangkuk. Artinya karena di sini ibu sedang menyusui. Adapun tips yang ketujuh yaitu istirahat yang cukup. Nah, ini penting sekali bagi ibu-ibu bahwa puasa ibu menyusui akan terasa berat karena tubuh seringkali terasa lemas sehingga memberikan ASI untuk bayi. Untuk itu, ibu harus diistirahatkan dengan cukup untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis agar produksi ASI tetap baik dan lancar.
Bagaimanapun juga produksi air susu ibu dipengaruhi oleh kondisi psikis ataupun nutrisi dari ibu. Adapun tip yang terakhir adalah berhenti berpuasa saat sudah tidak sanggup. Artinya, saat ibu memang sedang berpuasa sambil menyusui, dikhawatirkan terjadi rasa lemas ataupun memaksa puasa bila sudah tidak sanggup, atau khawatir dengan kesehatannya sendiri, atau kualitas ASINya berkurang. Puasa ibu menyusui dapat digantikan dengan fidyah ataupun puasa di hari-hari lain. Gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami muliakan, demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi kesehatan, kekuatan dan keselamatan, dan kita semua tetap dalam kedamaian. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.